Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Safi'i, NPM 21011110104. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Bu Bani selaku dosen pengampu kelas Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk merepresentasikan tentang makalah yang saya buat, yang berjudul Perubahan Perilaku Konsumen Saat Pandemi COVID-19 di Surabaya. Makalah yang saya buat ini bertujuan untuk mengetahui apa itu perilaku konsumen dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen saat pandemi COVID-19 yang terjadi di Surabaya? Pertama adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah aktivitas orang-orang yang terlibat langsung dalam pengadaan dan penggunaannya barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan. Dan perilaku konsumen sendiri bisa diartikan bagaimana konsumen bereaksi atau bereaksi ketika terjadi perubahan permintaan harga untuk barang atau jasa yang dibutuhkan. Konsumen sendiri adalah manifestasi dari motivasi internal. Perilaku konsumen pada dasarnya adalah untuk memahami mengapa dan apa yang konsumen lakukan. Selanjutnya ada dua elemen penting yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu pengambilan keputusan dan kegiatan secara fisik. Nah, dua elemen tersebut termasuk dalam evaluasi akuisisi dalam menggunakan barang atau jasa. Analisis perilaku konsumen sendiri harus dilakukan secara realistis. Proses lain akan sulit untuk mengetahui atau mengamati apa yang menyertai dalam semua pembelian yang dilakukan oleh konsumen sendiri. Perilaku belajar konsumen tidak hanya belajar sesuatu atau apa yang dibeli dan dikonsumsi, di mana, bagaimana, dan dalam kondisi apa barang dan jasa yang dibeli. Di sini dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku konsumen adalah sebuah perubahan perilaku dalam pengambilan keputusan dan pembelian seorang konsumen. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen saat pandemi COVID-19 di Surabaya. Yang pertama adalah faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan di saat pandemi seperti saat ini memaksa kita untuk berbelanja atau memesan apapun melalui online. Bukan karena keadaan yang memaksa kita untuk melakukan perubahan, tetapi karena faktor harga yang lebih murah, efisien, dan banyak sekali diskon yang ditawarkan kepada kita, sehingga kita mulai merasakan kenyamanan terhadap perubahan ini. Perilaku konsumen yang awalnya kita berinteraksi secara langsung dengan produsen, berubah dengan adanya layanan belanja online ini, sehingga berkurangnya minat untuk konsumen berbelanja secara langsung atau keluar rumah, apalagi di kota sebesar Surabaya yang memiliki banyak sekali pusat perbelanjaan. Bisa membuat konsumen itu malas untuk keluar rumah karena bingung mau pergi ke pusat perbelanjaan yang mana dan takut karena persebaran virus corona yang tinggi resikonya bila di tempat ramai seperti pusat perbelanjaan. Faktor yang kedua adalah faktor kenyamanan. Jika konsumen belanja online, banyak sekali pilihan produk yang ditawarkan pada berbeda dengan belanja secara langsung yang kurangnya kelengkapan produk yang ditawarkan pada konsumen. Nah, faktor inilah yang membuat konsumen merasakan kenyamanan berbelanja secara online daripada secara offline atau langsung ke tempat pusat perbelanjaan. Sering terjadi di pusat perbelanjaan di Surabaya yang membuat konsumen kecewa karena kurangnya kelengkapan produk yang dimiliki oleh toko atau pusat perbelanjaan tersebut, sehingga para konsumen beralih ke belanja secara online. Yang ketiga adalah faktor kelengkapan produk. Nah, faktor kelengkapan produk ini lebih berfokus pada nilai. Di era pandemi seperti saat ini, apalagi di Surabaya, cukup dibilang untuk nilai produknya lebih mahal dibandingkan belanja secara online yang bisa didapatkan untuk secara murah atau mendapatkan diskon, dan konsumen akan mengesampingkan ego mereka untuk lebih memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta harganya yang lebih murah tanpa mengurangi standar kualitas produk atau jasa yang dibeli mereka. Yang terakhir adalah faktor layanan yang murah dan cepat. Di Surabaya sendiri banyak sekali toko-toko makanan atau pekerjaan yang berkolaborasi dengan perusahaan ojek online sehingga menarik perhatian
kepada konsumen yang ada di Surabaya untuk melakukan transaksi belanja lewat ojek online atau ojol. Jika memesan makanan lewat ojek online itu para konsumen mendapatkan banyak sekali diskon dan penawaran harga yang lebih murah dibandingkan para konsumen yang membelinya secara langsung di toko. Lalu tanpa repot-repot untuk antri dan untuk menghindari kontak fisik langsung dengan konsumen lain agar mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Nah, dari sini dapat disimpulkan, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas yang melibatkan seseorang dalam menemukan, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen merupakan dasar dari keputusan pembelian yang seorang konsumen untuk barang-barang berharga rendah atau partisipasinya rendah. Proses pengambilan keputusannya sederhana, tetapi untuk barang-barangnya berharga tinggi atau partisipasinya tinggi, proses pengambilan keputusannya dilakukan secara berhati-hati. Perubahan perilaku konsumen adalah sebuah perubahan perilaku dalam pengambilan keputusan dan pembelian seorang konsumen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen saat pandemi di kota Surabaya sendiri yaitu faktor kebutuhan, kenyamanan, faktor kemampuan produk, dan faktor layanan murah dan cepat. Sehingga faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi para konsumen yang ada di Surabaya untuk melakukan perubahan atau beralih kepada hal yang dianggap mereka lebih efisien, efektif, dan aman untuk dikantong para konsumen. Dan dampak-dampak dari perubahan konsumen yang dilakukan di Surabaya ini termasuk dampak yang positif agar mengurangi penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia yang merupakan kasusnya tinggi-tinggi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.